Baik, selamat berjumpa kembali bersama kami, Mujiono SPD MSN dan saya sendiri Muhammad Rahman Apian SPD MSN. Pada perkuliahan yang mungkin sudah Anda pilih ya, karena ini mata kuliah pilihan yaitu kajian semiotika visual. Untuk itu saya akan memberikan pengantar sebelum kita masuk ke dalam materi-materi semiotika. Saya secara informatif akan memberikan pengantar-pengantar tentang mata kuliah semiotika. Nah, tentu saja seperti sebuah buku bahwa sesuatu ilmu itu tidak bisa ditransfer dengan serta-merta. Jadi memang harus melalui mukadimah atau melalui pengantar. Agar apa? Agar Anda semua, kita semua tidak terlalu kaget dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi memang harus ada jembatan terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengantar semiotika pada pertemuan kali ini, saya mohon maaf sebelumnya karena ini dalam keadaan yang darurat sehingga saya melaksanakan rekamannya di depan rumah, dan kebetulan ini di depan rumah mertua saya yang sedang sakit gitu ya. Saya juga mohon doa kepada saudara semua agar mertua saya diberikan kesehatan dan bisa berkegiatan seperti sedia kala lagi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengantar semiotika, kita lihat terlebih dahulu pada karya di atas ya. Karya di atas ini mirip sekali dengan karya seniman Indonesia bernama Nyoman Masriadi, tapi ini sebenarnya karya dari seorang seniman dari Cina. Saya lupa namanya, tapi ini adalah karya dari seorang Cina, dan karya ini cukup menjadi lirikan para kolektor kelas dunia saat itu, tahun-tahun 2007 hingga 2010-an. Nah, ketika kita melihat karya ini, apa yang ada di benak kita adalah seseorang yang sedang mengacungkan jempol, di mana jempol merupakan sebuah tanda keberhasilan, sebuah tanda yang bagus, like ya, atau tanda yang positif lah intinya gitu ya. Kemudian yang diberikan tanda jempol itu tertawa terbahak-bahak, itu juga tanda. Jadi dalam lukisan ini secara langsung ingin memberikan tanda-tanda kepada kita, ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada kita, yaitu tentang seseorang yang memberikan apresiasi dan seseorang yang diberikan apresiasi, gitu ya. Seseorang yang memberikan apresiasi bagus, seseorang yang diapresiasi juga akan senang, akan bahagia, gitu ya. Itu sebenarnya persoalan semiotika. Nah, persoalan semiotika itu banyak sekali yang ada di kehidupan keseharian kita. Ya, misalkan ada seorang yang sedang belajar, kemudian dia menggaruk-garukkan kepala. Belum tentu kepalanya gatal, tapi mungkin dia bingung dengan teori yang dia pelajari, gitu ya. Itu sebenarnya persoalan semiotika. Nanti Anda akan kami berikan tugas untuk masuk ke dalam sebuah diskusi, kemudian Anda nanti membuat sebuah pernyataan-pernyataan pengalaman Anda tentang tanda-tanda yang pernah Anda alami yang sangat semiotis gitu. Baik, berikutnya kita lihat pada gambar di bawah ya. Terdapat gambar jantung manusia. Di situ tertulis white, black, dan yellow. Seringkali white, black, dan yellow itu seringkali itu diidentifikasikan dengan kulit, ya, kulit tubuh manusia. Sedangkan jantung adalah organ manusia. Nah, ketika kita melihat ada 3 jantung dengan warna yang sama, tapi ada tulisan white, black, dan yellow, maka jantung yang berwarna sama ini memiliki sifat warna yang berbeda. Jadi warna itu tidak harus diwakili dengan warna, tapi juga bisa diwakili dengan huruf atau diwakili dengan kata. Ya. Nah, itulah proses komunikasi. Komunikasi itu tidak harus dari visual saja, tapi komunikasi juga bisa dari verbal, dari kata, dari huruf, dan lain sebagainya.
Maka komunikasi itu tidak hanya dipelajari oleh orang-orang seni rupa, oleh orang-orang visual saja, tapi komunikasi juga dipelajari oleh orang-orang bahasa. Nah, komunikasinya orang bahasa ya bagaimana? Ya menggunakan bahasa yang baik dan benar, gitu ya. Budi mengambil, mohon maaf ya, ada suara agak keras. Saya di depan jalan. Ya, misalkan ya, Budi mengambil mangga. Itu komunikasi dari bahasa Indonesia. Komunikasi dari bahasa Inggris. Budi took the mangoes, misalkan. Kemudian bahasa mana lagi? Bahasa misalkan India apa? Bahasa Cina apa? Saya tidak bisa bahasa Jepang beda. Ya. Nah, bagaimana dengan orang seni rupa? Orang seni rupa menggambarkan seseorang anak kecil yang bernama Budi dan sedang mengambil sebuah mangga di bawah pohon mangga. Nah, itu adalah cara orang seni rupa mengungkapkan komunikasinya, menggunakan cara-cara komunikasi. Nah, mata kuliah kajian semiotika visual ini diharapkan mampu memberikan teori-teori yang komprehensif agar Anda bisa menyusun tanda-tanda itu menjadi sebuah satu kesatuan komunikasi. Ya. Selain Anda bisa membuat dan Anda bisa membaca karyanya. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa memberikan satu suguhan karya yang komunikatif, atau Anda bisa membaca sebuah karya dan mengkomunikasikannya dengan banyak orang, gitu ya. Baik, selanjutnya tentang materi perkuliahan kajian semiotika visual, yaitu memberikan pengantar tentang istilah-istilah penting dan konsep-konsep dasar dalam semiotika. Ya, referensi yang bisa Anda ambil atau yang bisa Anda cari adalah buku-buku yang berhubungan dengan semiotika. Misalkan dari buku Umberto Eco, A Theory of Semiotics, Penengah Semiotika Saussure dan Peirce, atau buku dari John Fiske, Introduction to Communication Studies, Hubungan Semiotika dengan Komunikasi. Bisa juga dengan buku dari Richard Forlin, The Lung of Graphic Design. Ini nanti Anda juga akan bisa mendapatkan materi-materi tentang semiotika. Buku-buku tersebut Anda bisa cari di beberapa online library, jadi Anda bisa mendapatkannya secara gratis, PDF. Kalaupun nanti Anda kesulitan mendapatkannya, bisa WhatsApp ke saya dan nanti di grup saya akan memberikan, atau mungkin nanti di Elena saya akan memberikan referensi-referensi tersebut, jadi Anda bisa tinggal mendownload langsung. Baik, persoalan di dalam semiotika, ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti berbasis dari sebuah problem. Ilmu pengetahuan itu berbasis dari sebuah permasalahan, di mana ketika seseorang itu bingung, ketika kakinya itu sering terkena duri saat di kebun, itu maka seseorang itu mencari ilmu dan mendapatkan sebuah jawaban, yaitu sendal, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, semiotika ini lahir ketika sebuah fenomena visual itu perlu dikomunikasikan. Jadi ketika sebuah karya seni atau karya-karya visual itu membingungkan untuk ditelaah, untuk dipahami, maka lahirlah ilmu semiotika, ilmu untuk membaca tanda-tanda. Nah, karena semiotika itu ilmu membaca tanda, maka sebenarnya itu tidak hanya pada karya seni saja, tapi pada keseharian kita. Ketika ada seseorang yang memegangi perut, waktu kuliah kok megangin perut terus, mungkin dia belum makan, mungkin dia sakit perut. Nah, kita harus tahu, ya. Untuk itu biasanya orang yang memahami ilmu semiotika dengan baik, maka dia bisa peka berhubungan dengan banyak orang. Nah, ini bisa menjadi kunci, ya, kunci bagi Anda ketika Anda ingin mengerti, ya, misalkan dari mahasiswa-mahasiswa laki-laki yang ingin mengerti tentang perempuan, ya kan, atau perempuan yang ingin mengerti laki-laki,
Anda bisa mulai memahami melalui ilmu gestur semiotika. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa semiotika merupakan sebuah ilmu untuk membaca tanda, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang proses komunikasi. Ketika saya berkomunikasi dengan Anda semua, meskipun tidak secara langsung, saya menggunakan YouTube ya, kemudian Anda nanti menangkap informasi dari saya, maka ketika Anda sudah menangkap informasi dari saya, terjalinlah sebuah komunikasi. Ya, jadi bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia, kemudian mediumnya atau kendaraannya adalah tenggorokan, tulisan yang ada pada presentasi ini, kemudian gambar-gambar, tubuh saya sebagai media untuk memperkuat statement saya, sehingga terjalinlah sebuah komunikasi. Nah, jadi komunikasi tidak mungkin bisa terjadi ketika tidak ada medium, ketika tidak ada interpretan atau komunikan, orang yang diajak berkomunikasi dan orang yang mengajak komunikasi atau memberikan informasi. Jadi harus ada pemberi informasi dan yang menerima komunikasi serta mediumnya. Medium ini penting. Nah, yang akan kita bahas sebenarnya adalah medium ini. Ya, dalam karya seni, medium seniman untuk berkomunikasi dengan masyarakat tentu saja lukisan, iklan, video, poster, dan banyak lain sebagainya. Ya, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, beberapa ahli-ahli semiotika itu sudah memiliki teori-teori tertentu untuk membaca karya-karya semiotika. Ya. Misalkan teori dari Roland Barthes, teori dari Charles Sanders Peirce, teori dari Ferdinand de Saussure, itu banyak sekali yang menggunakan. Meskipun sama-sama semiotika, tapi tolok basic dari masing-masing teori ini berbeda. Ada yang basicnya dari bahasa, ya, itu Ferdinand de Saussure kalau tidak salah. Ada yang basicnya dari musik dan puisi, ya, itu dari Roland Barthes. Ada yang basicnya dari segi-segi visual, Charles Sanders Peirce. Jadi memang tiga-tiganya masih bisa digunakan untuk pembacaan persoalan-persoalan semiotika. Bukan berarti ketiganya ini kita benturkan kemudian Anda harus memilih salah satu, bukan. Tapi ketiganya ini justru kita informasikan agar Anda semua itu bisa menerapkan secara komprehensif, bisa menerapkan secara menyeluruh. Oh, misalkan gambar ini tidak bisa ditelaah menggunakan teori dari Roland Barthes, maka Anda bisa menambahi dengan teori dari Charles Sanders Peirce dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya, ada ahli semiotis dari Amerika bernama Chicken Levalier, kemudian ada Paulo Ketuso, kemudian ada Richard Paulin, dan lain sebagainya, masih banyak. Ya. Nah, untuk itu yang perlu Anda pahami dan yang akan ditekankan di sini adalah persoalan-persoalan visual semiotik dan written semiotik, yaitu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan oral, omongannya, visual, taktikal yang mengarah ke objek, itu biasanya nanti lukisan-lukisan yang membentuk figur atau membentuk gestur-gestur tertentu dan lain sebagainya. Kemudian semiotika yang tertulis ini biasanya ada pada poster-poster. Kemudian semiotika secara objek, ya, secara tidak langsung sebuah objek bisa menggambarkan status sosial tertentu. Nanti kita akan bahas. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa unsur yang harus ada dalam komunikasi adalah sender receiver atau komunikator komunikan, atau guru dan murid. Guru yang menyampaikan informasi, murid yang mendengarkan atau mendapatkan informasi. Begitu pula murid menanyakan atensinya atau perhatiannya kepada guru menjawab pertanyaan dari murid. Jadi memang harus ada sebuah jalinan, gitu ya. Tidak bisa komunikasi itu hanya satu orang saja. Nah, untuk itu harus ada peraganya.
Harus ada peraganya. Peraga itu bisa berupa visual sign, bisa body sign, body language ya. Ketika saya seperti ini, mungkin ini bukan belum tentu gatal, mungkin ini hanya sekedar kebingungan orang yang begini, orang yang tiba-tiba sering yang memegang hidung itu sebenarnya adalah orang yang bingung, menutupi kebohongan, dia menutupi hidungnya gitu ya, pegang-pegang hidung gitu. Atau orang yang pegang hidung bisa juga disebut sebagai orang morfinis. Biasanya orang morfinis itu kalau pakai itu kan ya pakai hidung gitu, disedot gitu. Sehingga karena obatnya itu keras, membran yang ada di hidung itu pecah, sehingga mereka selalu seperti pilek gitu ya. Jadi kalau ada orang yang pegang-pegang itu bisa Anda indikasikan mungkin orang itu sedang berbohong atau menutupi kebohongannya atau menutupi ketidaktahuannya, atau yang kedua dia adalah seorang morfinis gitu ya. Nah, berikut ada 5 bentuk dari tanda. Bentuk yang pertama adalah verbal sign, written sign, visual sign, body sign, dan object sign. Tanda bahasa Inggrisnya adalah sign ya. Jadi ketika saya menyatakan itu sign, maka itu Anda artikan sebagai tanda. Baik, kita lihat. Verbal sign merupakan sebuah gerakan, sebuah tanda yang menyatakan sebuah kata. Misalkan, kalau ini kiss, kalau ini tiga, ya, kalau ini esa, ketuhanan, dan sebagainya. Kalau ini misalkan ya Anda tahu sendiri ya. Jadi memang sebuah tanda itu bisa mewakili sebuah kata-kata. Yang kedua, written sign. Tanda bisa mewakili sebuah tulisan. Ya, ketika Anda nggak tahu gitu ya, ini sebuah tulisan, sebuah kalimat. Saya tidak tahu apa-apa mengenai hal ini gitu ya. Jadi tanda ini bisa disebut sebagai written sign. Kemudian visual sign. Ini adalah sebuah teko, ya, di mana teko ini juga berfungsi sebagai gosokan setrika. Ya. Kenapa seperti itu? Karena visual sign, tanda visual itu merupakan tanda yang dekat dengan sesuatu. Jadi ketika Anda melihat bentuk mouse ya, untuk menjalankan kursor ini di komputer, kenapa disebut mouse? Karena bentuknya mirip tikus. Nah, itu namanya visual sign, ya, tanda visual. Kemudian berikutnya adalah body sign, tanda yang merupakan dari sebuah objek. Kemudian objek tersebut itu mewakili sesuatu. Misalkan ketika Anda melihat objek ini adalah parfum, dengan lekuan-lekuan seperti ini, itu kira-kira ini untuk parfum laki-laki atau parfum perempuan? Ya, tentunya ini untuk parfum perempuan, sehingga digambarkan objeknya itu seperti body perempuan. Ya, kalau Anda mungkin melihat lagi sisir untuk perempuan tentu akan berbeda dengan sisir untuk laki-laki. Kemudian baju untuk perempuan tentu saja akan berbeda dengan laki-laki. Mungkin Anda pernah melihat spray itu kan semprotan untuk perempuan ya, untuk ibu-ibu. Maka botolnya itu terlihat menggelembung. Sedangkan laki-laki yang biasa untuk menyemproti burung itu, nah itu bentuknya lurus-lurus saja gitu kan. Itu namanya design, dimana sebuah bentuk atau objek itu mewakili tanda tertentu. Nah, yang terakhir adalah object sign, dimana sebuah objek itu bisa mewakili status sosial tertentu. Kita lihat di sini ada tulisan Virginia Slim, it's a woman thing. Ini sebuah rokok, di mana rokok ini adalah rokok untuk perempuan agar perempuan bisa melakukan diet. Jadi setelah merokok ini perempuan tidak nafsu makan. Nah,
tentu saja penikmat rokok ini adalah orang-orang tertentu, orang dengan kalangan tertentu, misalkan perempuan yang memang membutuhkan tubuhnya langsing sebagai entertainer, sebagai pemandu karaoke, membutuhkan tubuh yang langsing. Itu orang yang merokok Virginia Slims maka mengindikasikan orang ini memiliki profesi tertentu dan tanda-tanda tertentu, kelas sosial tertentu dan sebagainya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya saya ingin mengajak Anda untuk sedikit mengapresiasi sebuah film ya, berjudul Lightung. Ini adalah film dari, kalau tidak salah, dari Eropa, kalau tidak salah dari Prancis ya. Ini merupakan film yang konon menjuarai banyak awards, banyak penghargaan. Nah, pada film ini si sutradara itu mencoba untuk menanyai beberapa orang tentang kasus-kasus tertentu. Kemudian si sutradara menyatakan kepada orang itu, silakan Anda berbohong, tidak harus berterus terang, tapi saya akan tahu di mana letak kebohongan Anda. Nah, gitu ya. Jadi memang dia gestur manusia, cara memandangnya manusia, kemudian cara bergeraknya manusia, cara bahasa Jawanya itu uplaknya manusia, tangannya gini tiba-tiba gini atau gimana, itu mengindikasikan tanda-tanda tertentu. Misalkan dia tangannya gini-gini, itu tandanya dia panik, dia sering pegang hidung-hidungnya, dia sering berbohong, dia sering pegang telinga, itu caranya berbohong, dia sering menelan ludah, itu tandanya dia sedang tidak nyaman, dia sedang panik, dia mengerutkan dahi dan megang kepalanya, tandanya dia pusing, dia menggaruk-garuk kepalanya, dia tandanya bingung dan lain sebagainya ya. Nah, film ini merupakan film yang cukup menarik karena di sini banyak mengangkat tentang body sign atau body language ya, bahasa tubuh. Ketika manusia itu marah, ketika manusia itu bingung, ketika manusia itu senang, tidak bisa dibohongi. Ya. Ketika Anda pernah dengar di surat Yasin dulu, ada yang mengatakan kaki Anda itu nanti bisa bicara sendiri, tangan Anda bisa bicara sendiri. Mungkin yang dimaksudkan adalah ini, body language ini, bahasa ini. Kalau kaki Anda itu sering digunakan di sawah, maka kaki Anda itu akan banyak apa bahasanya itu, tanah ya, tanah-tanah yang terkena di sawah. Kalau bahasa Jawanya itu indut. Kalau Anda sering ke rumah sakit, mungkin Anda baunya itu seperti bau obat, nah seperti itu. Nah itu sebuah body language yang akan Anda nanti pelajari juga dalam dunia semiotika. Lalu adakah semiotika pada hewan? Jawabannya ada. Jika Anda pernah menonton sebuah acara berjudul Dog Whisperer atau pembisik anjing, ini sebuah acara yang ada di Discovery Channel. Pembawa acaranya itu seorang dokter hewan bernama Cesar Millan. Cesar Millan ini merupakan seorang yang bisa memahami anjing. Kenapa? Karena ternyata anjing dan hewan-hewan itu memiliki semiotika tersendiri ketika mereka ingin melakukan sesuatu. Misalkan, ketika anjing takut, maka wajahnya akan berbeda. Ketika anjing lapar, wajahnya berbeda. Ketika anjing bahagia, wajahnya berbeda. Ketika anjing marah, wajahnya berbeda juga. Hewan-hewan lain pun sama sebenarnya. Mungkin Anda pernah nonton film Dalmatian. Anda pernah nonton film yang lakonnya itu kalau nggak salah itu simpanse yang main apa itu ski itu ya. Banyak. Mungkin ada lagi yang lakonnya itu babi itu ya, yang pig itu ya. Sutradaranya membuat skema semiotika pada hewan-hewan itu dengan sangat cerdas, gitu ya. Ketika memperlihatkan babi itu menangis, sutradaranya membuat semiotika tertentu agar orang ketika melihat itu, wah babinya itu sedih, gitu ya. Nah,
maka semiotika pada hewan itu juga ternyata ada. Ya, kalau saya ingat zaman Nabi Sulaiman itu katanya Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan angin, bisa bicara dengan banyak makhluk-makhluk Tuhan yang lain gitu. Kalau saya berpikir secara logika, mungkin yang dimaksudkan bicara itu ya seperti ini. Nabi Sulaiman itu memahami indikasi-indikasi hewan, bukan kemudian dia bicara dengan anjing terus dia menggunakan bahasa anjing buk gitu ya, enggak gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini hanya telah logika misalnya. Jadi Nabi Sulaiman itu membaca tanda-tanda dari makhluk-makhluk Tuhan ini. Baik. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa setiap ahli semiotika itu memiliki teori-teorinya sendiri. Ya, sehingga semiotika itu seringkali banyak sekali kontroversinya misalnya. Saya seringkali mencontohkan kontroversi semiotika ini lebih banyak ke benturan-benturan dari Saussure, Ferdinand de Saussure, dan seorang ahli semiotika lain bersama Charles and Spitz. Ketika Saussure itu menyatakan bahwa semiotika itu bisa dikatakan sebuah tanda yang utuh, itu harus melalui struktur. Misalkan ketika Anda melihat lampu merah, itu berarti berhenti, kuning itu berarti hati-hati, dan hijau itu berarti jalan. Maka Peirce itu sesungguhnya berpikir bahwa yang namanya tanda itu sebenarnya itu selalu berubah sesuai dengan keadaan masing-masing. Logikanya, ketika Anda tergesa-gesa, lampu merah itu Anda lurus atau berhenti. Kebanyakan dari Anda maka akan lurus, akan langsung, karena Anda tergesa-gesa. Jadi semiotika bagi Peirce itu sangat berubah, sangat fleksibel gitu. Sedangkan bagi Saussure, semiotika itu harus secara strukturalis. Kalau merah itu harus berhenti, kalau kuning itu harus siap-siap, kalau hijau itu ya harus jalan. Itu menurut Saussure. Kemudian Saussure juga berpikir bahwa semiotika itu harus selalu sistematis. Ya, semua itu harus selalu sistematis, harus sesuai dengan aturan-aturan. Sementara menurut Peirce, semiotika itu tidak harus sesuai dengan aturan-aturan, tapi semiotika itu harus sesuai dengan tindakan. Misalkan, ketika saya orang Jawa ya, kemudian saya mengatakan kepada seseorang yang lebih tua dengan bahasa kerama, itu menurut Saussure itu merupakan sebuah sistem yang keharusan, harus. Tapi persoalannya di sini, tidak semua orang tua itu bisa bahasa kerama, tidak semua orang muda itu bisa bahasa kerama. Sehingga apa? Sehingga bahasa itu disesuaikan dengan tindakan dan kondisinya. Gitu ya. Nah, yang paling penting dari sisi Saussure bahwa tanda itu harus sesuai dengan sintaktik, harus penuh aturan. Sedangkan menurut Peirce, tanda itu harus sesuai dengan kenyataan. Maksudnya seperti ini. Ketika Anda menulis skripsi, ya, Anda harus menuliskan subjek, predikat, objek, dan keterangan ya, dengan jelas. Si Budi pergi ke sawah. Subjek si Budi, predikat pergi, sawah adalah keterangan. Nah, misalkan untuk mengambil padi, ya, padinya itu adalah objek. Itu sintaktik. Menurut Saussure, sebuah tanda bisa menjadi tanda yang menyeluruh ketika mengikuti aturan-aturan. Tapi menurut Peirce tidak. Menurut Peirce, tanda itu cukup sebagai pragmatis saja, tidak perlu harus menggunakan kata-kata. Misalkan Anda tanya, Pak di mana sih Budi? Kalau saya tidak dalam konteks membuat skripsi atau tesis, saya hanya akan mengatakan si Budi ke sana, itu beres. Jadi sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan pragmatisasi. Sedangkan pada Saussure tadi dikatakan harus sesuai aturan
namun kata Pitts itu harus sesuai kenyataan. Jadi memang semiotika itu banyak kontroversinya. Nah, sehingga Anda bisa menggunakan semiotika pada sisi tertentu, misalkan pada poster-poster yang sifatnya formal, maka Anda harus menggunakan teori dari Ferdinand de Saussure. Ketika Anda melihat poster atau iklan-iklan yang non konvensional, maka Anda bisa menggunakan teori-teori dari Charles Sanders Peirce, gitu ya. Nah, ada beberapa tema-tema yang akan kita bahas nanti pada mata kuliah semiotika ya. Diksi-diksi ini juga wajib Anda pahami. Yang pertama adalah tanda, yang kedua adalah jenis-jenis tanda. Di dalam jenis tanda itu ada ikon, indeks, simbol. Ikon adalah tiruan tidak sempurna, indeks adalah hubungan sebab akibat, gitu ya. Kemudian simbol adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari indeks ya. Jika sesuatu itu, misalkan ini adalah sepatu saya, kalian sekelas sudah tahu kalau ini sepatu saya, kemudian kalian melihat jejak ini pada kelas, berarti kalian tahu, oh Pak Atian tadi sudah masuk kelas, gitu ya. Itu namanya indeks. Ketika kalian naik ke gunung, terus kalian bingung mencari orang, terus di jauh itu ada api, ada bakar-bakar, wah itu ada orang, gitu ya. Itu indeks namanya. Yang ketiga adalah sifat tanda. Sifat tanda itu ada tanda 2 dimensi dan 3 dimensi, merupakan image atau citra atau kesan yang kita wujudkan dalam otak kita ya, dalam bentuk abstraksi, kemudian kita gambarkan dalam bentuk imaji, ya. Nah, kemudian kita akan membahas juga tentang relasi di antara tanda. Adakah tanda-tanda itu kemudian jika digabungkan itu menghasilkan komunikasi tertentu, gitu ya. Misalkan ketika Anda melihat kaki dengan mesin ini terlihat seperti mesin kereta api, maka ini bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi kaki yang keras, kaki baja, kaki yang bekerja keras, kaki yang kuat, dan lain sebagainya. Misalkan Anda melihat lagi fenomena-fenomena peribahasa, kepala batu. Kepala, tanda kepala ada perwakilan dari tubuh manusia yang biasa memiliki pemikiran, dan batu adalah sifatnya keras, sehingga orang itu memiliki pemikiran yang keras, itu disebut kepala batu. Nah, itu adalah relasi antar tanda. Ketika kepala disambungkan dengan sekolah, kepala sekolah, maka akan jadi berbeda lagi ya artinya. Kepala jurusan berbeda lagi, kepala laboratorium berbeda lagi, kepala rumah tangga berbeda lagi, kepala batu, kepala kerbau, beda lagi. Jadi artinya memang beda. Ketika diksi itu berbeda, maka kita akan berpikir secara berbeda, akan mengkomunikasikan sesuatu dengan berbeda. Nah, kemudian berikutnya adalah kode atau aturan. Dalam dunia semiotik, aturan itu wajib adanya, meskipun dalam teori Saussure sekalipun atau teori dari Charles Sanders Peirce sekalipun. Teori-teori atau aturan-aturan itu wajib ada meskipun dalam kebebasan. Jika tadi ya, saya ulangi lagi, kata Peirce itu sebenarnya tanda itu bisa terwakili meskipun dengan pragmatis secara kenyataan, tapi membutuhkan kondisi tertentu. Ya, membutuhkan kondisi ketika dia ditanya, harus dia bisa menjawab. Membutuhkan kondisi non-konvensional, membutuhkan kondisi yang tidak biasa, membutuhkan kondisi yang tidak formal, nah, gitu-gitu ya. Jadi memang harus membutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang keenam, kita akan membahas tentang ideologi dan mitos. Mitos ini banyak ditulis oleh Ferdinand de Saussure, setahu saya ya. Ada buku-buku dari Ferdinand de Saussure yang nanti Anda akan bahas. Kalau tidak salah Ferdinand de Saussure, kalau bukan Roland Barthes. Mohon ingatkan jika nanti saya salah, nanti saya akan coba cari lagi. Mungkin Roland Barthes, saya. Jadi ideologi merupakan ilmu tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Mitos adalah makna yang dianggap benar dan disepakati secara sosial, padahal tidak benar, gitu ya. Oke, kita lihat
postur di samping. Ada orang memiliki kumis, menggunakan jaket yang tebal, rambutnya klimis, memiliki mitos bahwa orang yang memiliki kumis, rambut klimis, separuh matang seperti ini ya, itu dianggap orang-orang yang sudah punya uang, sudah punya uang. Nah, ketika kita sudah memiliki mitos seperti itu, maka ide-ide kita tentang kepemilikan uang dari orang ini akan tercantum, akan masuk ke dalam pikiran kita. Itu sudah masuk ke dalam ideologi. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan ini saya hanya sebagai pengantar saja. Anda kira-kira nanti akan mendapatkan itu, ya. Baik, kemudian tentang teks. Kenapa teks perlu kita pelajari dalam ilmu seni? Karena seringkali karya seni itu membutuhkan teks. Bukan hanya lukis saja, tapi poster, kemudian logo dan sebagainya membutuhkan teks. Jadi teks dalam pengertian luas sebenarnya adalah keseluruhan buku, tapi teks dalam pengertian yang lebih sempit dalam semiotika itu diartikan dari kumpulan tanda-tanda, sehingga tanda-tanda tersebut dikombinasikan sehingga menjadi kesan tertentu. Ya, sekarang kita lihat di sini. Angker stop, wah ini iklan bir gitu ya. Nah, di sini ada tulisan dalam tanda kutip lebih baik, bir hitam yang memberi lebih. Konteks hitam itu seringkali mengingatkan kita kepada sesuatu yang kuat. Kuda hitam itu kuda yang kuat, kambing hitam, kambing yang diadu, kuat. Nah, karena kesan kita itu dengan kata-kata hitam itu adalah kuat, maka yang ditonjolkan di sini adalah hitam memberi lebih. Ketika seorang ekonom itu orang-orang kulit hitam itu memiliki stamina yang lebih kuat, memiliki kekuatan yang lebih keras gitu ya, memiliki anak tubuh yang lebih terjaga, stamina yang lebih prima dan sebagainya, itu menjadi mitos. Sehingga teks-teks tadi itu dimaksudkan untuk mengarahkan kepada mitos-mitos tertentu. Ya, nanti kita akan mempelajari itu pada pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, kemudian saudara, video ini akan saya masukkan ke YouTube dan akan saya masukkan ke Elena. Saudara akan saya masukkan ke grup diskusi di Elena ya pada pertemuan ini, sehingga nanti saudara kami persilakan untuk mengisi apa saja fenomena semiotis yang pernah saudara temui pada keseharian saudara. Silakan Anda bisa menuliskan itu dan dimasukkan ke Elena, atau Anda mungkin bisa mencantumkan foto atau video tertentu yang mungkin Anda bisa masukkan ke Elena. Nah, ini akan saya gunakan sebagai presensi pada pertemuan kajian semiotika visual kedua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat mengerjakan tugas dan selalu patuh pada pada protokol kesehatan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.